Rofi. Jadi pada hari ini Bu Rofi dan Bu Titi akan melakukan coaching ya? Iya, rencananya nanti mau coaching sama. Bagus sekali. Sebelum melakukan coaching, perlu saya sampaikan Bu Rofi, pada kegiatan coaching kali ini saya sebagai pengamat atau observer yang akan mengalami proses coaching Bu Rofi dengan Bu Titi. Nah, nanti ketika dalam pengamatan saya akan menggunakan unsur penilaian yang mengacu beberapa komponen Bu. Salah satunya yang pertama itu berkaitan dengan apakah coaching yang dilakukan Bu Rofi nanti apakah sesuai dengan alur kita dulu. Selanjutnya, apakah pertanyaan pokok yang disampaikan ini nanti sesuai dengan kata kunci yang dari coachingnya. Dan yang terakhir itu adalah mendengarkan jawaban atau respon dari Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Bu Rofi, begitu ya Bu. Terus hal yang tidak tahu tentu Bu Rofi jangan lupa untuk menggunakan prinsip dari coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Begitu Bu Rofi. Oke, siap Ica. Nah, baik Bu Rofi, sebelum dilakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bu Rofi. Apakah Bu Rofi berkenan menjawab? Oke, siap Ica. Baik, begini, terima kasih Bu Rofi. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Rofi kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, rencana saya dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan terkait dengan kehadiran hidup, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan perhatian penuh kepada coaching. Baik, luar biasa ya Bu Rofi ya. Jadi dari ketiga hal tersebut, kompetensi inti yang Bu Rofi kembangkan tadi, yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana yang menjadi kompetensi spesifik menurut Bu Rofi yang akan dilakukan coaching? Yang saya spesifikkan dari ketiga hal tadi, terutama di mendengarkan aktif, Ya. sama memberikan pertanyaan bobot. Mendengarkan aktif dan bertanya bobot ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah, dari hal tersebut Bu Rofi, kira-kira nanti indikator pencapaiannya itu bagaimana Bu? Indikator pencapaiannya, saya berharap coach saya itu bisa menemukan solusi dan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan, serta langkah-langkahnya apa yang mau dia lakukan secara ke depannya seperti itu. Luar biasa. Jadi indikatornya di sini harapannya coachingnya ataupun ibu nanti akan bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan bisa menentukan langkah-langkah ke depannya, begitu ya Bu Rofi ya. Luar biasa. Baik Bu Rofi, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang menjadi harapan Bu Rofi dan Bu Titi nanti akan menjadi membawakan hasil yang baik begitu. Dan nanti ketemu lagi dengan saya Bu Rofi ya. Selamat menjalankan proses coaching. Oke, terima kasih Bu. Iya. Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Rofi. Gimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah Bu Rofi, betul saya. Iya Bu Rofi, dari ini saya kebetulan ingin menyampaikan sesuatu, ingin bercerita tentang apa saja yang Oh iya Bu Rofi, begini Bu Rofi. Saya kan di sekolahan ada permasalahan tepatnya di permasalahan kelas mengenai murid-murid saya. Iya. Nah, sepertinya murid-murid saya itu kok akhir-akhir ini kok sering sering kurang antusias. Mereka tuh kurang antusias. Setiap saya masuk ke kelas itu mungkin kadang ada yang ngantuk juga. Nah, hal-hal seperti itu ya Bu yang membuat saya kepikiran untuk kedepannya, kepikiran bagaimana tuh kenapa sih murid saya kok seperti itu. Oh gitu. Berarti memikirkan muridnya seperti itu tadi. Sedangkan ini disampaikan saya, kita ngobrol di sini dan Budi berharapnya seperti apa nanti hasil dari kita ngobrol nanti itu Budi pengennya kita menghasilkan. Oh iya Bu, untuk Rofi dari kita ngobrol ini saya berharap nanti saya menemukan solusi, menemukan cara saya untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas dengan murid-murid saya agar mereka itu lebih aktif lagi, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Tadi disampaikan bahwa murid-muridnya kan kurang aktif ya. Menurut Bu Titi sendiri, kira-kira hal apa yang membuat
yang betul-betul trauma? Mungkin ya Bu Rofi, yang mungkin selama ini saya setiap melakukan kegiatan pembelajaran ini memang kurang menyenangkan untuk murid saya, karena saya lebih fokusnya ke anak-anak itu lebih pembelajaran yang monoton, jadi kurang bervariasi. Monoton, kurang bervariasi, Kurang menyenangkan juga. seperti itu. Nah, kira-kira hal yang menyenangkan tadi saat mengatakan PDB itu kurang menyenangkan. Berarti kira-kira hal yang menyenangkan apa yang membuat anak-anak itu tertarik? Hal yang mungkin yang membuat mereka menyenangkan itu mungkin dari metode saya atau cara saya yang saya pakai untuk anak-anak dan kegiatan pembelajaran. Mungkin karena selama ini kan saya kalau ke anak-anak itu kan sering pakai sumber belajarnya kan tidak bervariasi, dan juga pakai buku teks. Kadang kalau kita masuk itu cuma anak-anak gimana ini hari ini kita sampai pelajaran apa, sampai halaman berapa, kita membahas apa, mungkin seperti itu ya. Mungkin menurut mereka itu hal yang kurang masukkan itu. Ya, jadi berarti karena kurang menyenangkan ya, itu karena pembelajaran itu metodenya ya seperti itu saja, monoton, setiap harinya, jadi tidak kurang bervariasi. Iya betul. Nah, kira-kira menurut sedikit sendiri apa yang kira-kira bisa dikembangkan dari diri sendiri untuk agar anak-anak tidak monoton tadi? Tidak monoton itu berarti harus seperti apa? Harus mungkin ya Bu Rofi, mungkin yang bisa dilakukan kan sekarang itu pembelajaran kan harus berpihak pada muridnya. Pembelajaran sebetulnya pada muridnya. Mungkin untuk kedepannya di sini saya akan melakukan metode-metode di mana mungkin pada awal pembelajaran saya melakukan speaking dulu, terus melakukan mungkin mengajak anak-anak untuk menyanyi, mungkin seperti itu. Dan mungkin dengan hal seperti itu bisa membuat mereka merasa asik, merasa aktif dan menyenangkan. Mungkin juga bisa saya memakai dengan pola PJT, yaitu pakai game, game itu ya, mungkin bisa saya terapkan ke pembelajaran kepada anak. Nanti itu sendiri yang menyampaikan yang mau speaking, begini, PJT, kira-kira dari rencana tadi kan karena monoton akhirnya PJT itu rencananya mau speaking, PJT itu peluangnya dari sekolah seperti apa? Maksudnya respon atau rencananya itu bisa teraplikasikan seperti apa? Kalau untuk seperti itu rencananya mungkin bisa saya aplikasikan ya. Kalau anak-anak kan bisa mungkin dengan kegiatan yang seperti yang saya sampaikan tadi, sebelumnya mungkin kita bisa merujuk ke sekarang kan banyak anak-anak yang pakai handphone, pakai HP. Mungkin bisa kita dengan memakai browsing buku, baca buku, dengan pakai cara. Kalau sekarang ada media yang banyak bisa anak-anak apa itu namanya yang di belakang itu loh Bu. Kita pakai kayak laptop, tapi itu nanti bisa menjulur ke belakang. Jadi anak-anak nanti kita kasih gamenya di situ. Apa sih sekarang namanya apa itu ya? Tepat ya. Itu kan juga media pembelajaran juga. Mungkin bisa seperti itu yang kedepannya mungkin saya lakukan kepada anak-anak saya. Luar biasa ya begitu ya. Jadi tadi mau rencananya speaking media juga dikembangkan. Ada juga PJT itu berarti model ya. Model pembelajaran. Ya, kalau PJT lebih model pembelajaran. Ya, model pembelajaran medianya juga. Kira-kira komitmen dari PJT sendiri seperti apa nanti rencananya melaksanakan speaking untuk model pembelajaran dan media? Ya, saya berkomitmen untuk melakukan atau membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasyikkan dengan menggunakan berbagai macam sumber yang seperti saya sampaikan tadi ya, pakai PJT, bisa juga dengan browsing, kita juga bisa pakai YouTube, dan juga pakai media pembelajaran yang kayak kan ada game juga kan itu namanya, mungkin bisa seperti itu lah, sehingga anak itu biar merasa happy, biar merasa tidak pernah bosan, akhirnya kan mengikuti pembelajaran juga senang. Nah, apa yang kita inginkan juga tercapai kepada anak-anak seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya begitu ya. Berarti tadi dari yang disampaikan yang awalnya tadi masih bingung, Iya, benar sekali. bingung, yang bosan tadi ya, kurang aktif tadi ya.
karena Bu Titi sendiri merasa monoton. Nah, dari sini saya melihat antusiasnya Bu Titi untuk mau berubah menjadi lebih menyenangkan dengan melakukan speaking, bernyanyi, PGT, terus menggunakan model-model pembelajaran yang lain, media-media pembelajaran yang lain, itu sangat luar biasa. Jadi semoga nanti rencana-rencana tadi seperti komitmen yang sudah direncanakan tadi dapat terlaksana dengan baik, sehingga siswa-siswa murid-muridnya nanti bisa lebih aktif lagi, belajar lebih happy, karena itu yang diharapkan dari semoga kedepannya. Oke, semoga kedepannya Bu Titi juga terus ya, karena semangat itu kan naik turun ya. Moodnya dulu. Iya. Semoga nanti selanjutnya itu terus semangat untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Oke, semangat ya Bu Titi ya. Terima kasih banyak Bu Rofi untuk waktunya sudah diluangkan untuk semuanya. Oke, sama-sama Bu Titi. Ya, sekian dulu dari pertemuan kita hari ini ya. Kita semua Siap Bu Rofi. Selamat siang Bu Rofi. Selamat siang Bu Rika. Bagaimana tadi sudah melaksanakan proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu Rofi? Alhamdulillah, saya merasa tadi proses coachingnya itu luar biasa, sudah bisa berjalan lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Alhamdulillah, nampaknya memang benar apa yang sudah disampaikan Bu Rofi. Memang saya ketika mengamati tadi Bu Rofi, kegiatan proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu Rofi, baik Bu Titi ini saling sharing dengan proses yang sudah sesuai dengan saya begitu Bu Rofi. Baik Bu Rofi, menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Rofi. Perkiraan menjawab Bu Rofi ya. Menurut Bu Rofi ini kira-kira indikator yang sudah sampaikan Bu Rofi di awal tadi waktu observasi tadi apakah sudah terpenuhi Bu di dalam observasi ketika Ibu melakukan proses coaching? Iya, alhamdulillah kalau menurut saya indikator yang seperti yang saya harapkan itu bisa terpenuhi dengan baik, karena tadi saya menyampaikan saya berharap coaching itu bisa mendapatkan solusi, menemukan solusi beserta langkah-langkahnya. Dan tadi saya lihat Bu Titi sebagai coaching saya itu dia yang awalnya sebelum coaching tadi masih bingung dengan murid-muridnya yang kurang aktif, dan alhamdulillah setelah coaching tadi Bu Titi bisa menemukan solusi di mana yang harus diperbaiki sehingga nanti siswa-siswinya dapat lebih aktif sesuai yang diharapkan, mulai dari tadi rencananya mau membuat media pembelajaran, mau dengan berinovasi dengan model-model pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Rofi ya. Memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, memang proses coaching tersebut menurut Bu Rofi sendiri sudah sesuai dengan alur cerita begitu ya Bu Rofi ya. Alhamdulillah tadi dengan alur cerita juga tadi menurut saya tadi sudah sesuai dengan alur cerita dari tujuannya, identifikasi masalahnya tadi, terus juga rencana-rencananya dan sampai komitmen tanggung jawabnya tadi alhamdulillah sudah Luar biasa, sesuai dengan catatan yang sudah saya lakukan Bu Rofi. Tadi waktu Bu Rofi dan Bu Titi melakukan proses coaching, saya juga memberikan catatan-catatan dan memang catatannya sangat positif. Jadi dari awal tadi menggunakan alur cerita itu Bu Rofi sudah tujuannya sudah jelas, apa yang diharapkan Bu Titi dalam obrolan ketika coaching itu, proses coaching itu sudah disampaikan dengan baik. Kemudian ada identifikasi permasalahan. Bu Rofi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan dari Bu Titi sendiri. Selanjutnya ada juga proses rencana aksinya, di mana Bu Rofi sendiri juga sudah menggali, mengarahkan Bu Titi itu bisa menemukan rencana aksinya sendiri. Dan yang tidak kalah penting, Bu Rofi juga sudah melakukan atau menemukan rasa tanggung jawab dari Bu Titi sendiri untuk kedepannya dari rencana aksi, begitu ya. Dan yang tadi waktu saya amati yang sangat luar biasa, saya melihat kehadiran penuh Bu Rofi di kegiatan proses coaching, yang mana Bu Rofi juga mendengarkan secara aktif, kemudian juga Bu Rofi ini mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya Bu Rofi ini juga
juga bisa menemukan solusi dari permasalahan, bukan Brofi, maksudnya Bu Titi ya, Bu Titi itu bisa menemukan solusinya sendiri atas coaching yang dilakukan Bu Rofi. Membahas yang sudah saya sampaikan tadi Bu Rofi, adakah yang ingin Bu Rofi kembangkan mengenai proses coaching atau kompetensi inti di kedepannya? Kalau menurut saya sendiri dari yang proses coaching tadi, saya merasa saya masih kurang dalam memberikan pertanyaan. Jadi saya berharap kedepannya nanti saya ingin terus belajar bagaimana caranya menyusun pertanyaan bobot itu agar saya bisa mengembangkan diri terkait dengan pertanyaan bobot. Itu juga termasuk dengan alat bertanya. Jadi saya dapat coaching seorang dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Wah, luar biasa Bu Rofi. Adalah saya sudah melakukan pengamatan itu, Bu Rofi ini kegiatan proses coaching sudah free. Tapi Bu Rofi ini masih berusaha untuk belajar lagi di kemudian hari. Semoga apa yang Bu Rofi lakukan pada proses coaching ini dan di kemudian hari ini Bu Rofi bisa memperbaikinya lagi. Sebenarnya sudah baik Bu Rofi, tapi Bu Rofi ingin belajar lagi. Alhamdulillah setelah jadi nanti suatu saat Bu Rofi bisa memberikan coaching kepada teman-teman atau yang lainnya semakin positif, semakin baik lagi. Begitu ya. Ya, mungkin itu Bu Rofi dari saya. Barangkali apakah ada pertanyaan dari Bu Rofi? Sudah berikan, saya merasa terima kasih sekali atas observasi dari ibu saya. Terima kasih sekali, itu masukan yang bagus. Sama-sama Bu Rofi, kalian di sini juga sama-sama belajar ya. Tetap semangat. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik untuk teman-teman. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi. Untuk Wika hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Titi? Alhamdulillah, kabar saya juga baik juga. Tapi juga kabarnya baik. Oh iya Bu. Nanti Wika kalau tidak salah akan melakukan coaching dulu. Iya benar Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, nanti kita akan membahas dulu, kita berdiskusi dulu tentang bukti-bukti penilaian yang akan nanti yang kita gunakan deh. Oh ya, pada sesi coaching itu nanti saya di sini sebagai observer di Wika yang akan mengamati proses coaching Wika dengan coachingnya nanti, dimana nanti saya akan mengamati apakah benar sudah sesuai yang dilakukan sudah sesuai dengan universitas ataukah belum. Nah nanti kemudian di situ nanti saya itu juga memberikan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga coaching dapat menemukan permasalahannya, menyelesaikan permasalahannya. Nah kemudian bagaimana coaching itu juga dapat merespon serta menanggapi pertanyaan yang Wika sampaikan nanti. Nah jangan Wika dalam laporan coaching itu nanti disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya yang pertama yaitu kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sebelum dilakukannya proses coaching, saya harap ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Wika. Ya, Bu Wika. Boleh silakan. Terima kasih Bu Wika. Oh ya, Wika, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Wika, yang ingin saya tanya ke Wika, kompetensi apa yang ingin Wika temukan dalam kegiatan coaching nanti? Baik Ibu, jadi dalam proses kegiatan coaching nanti ada beberapa kompetensi yang ingin saya gunakan. Yaitu kompetensi inti yang pertama itu adalah kehadiran penuh, selanjutnya yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu Ibu. Tadi Buka sudah mungkin apa saja tadi ya kompetensi ini kan Buka, jadi nanti yang kita inginkan ingin membahas kompetensi yang ingin nantinya dikembangkan di kita. Yang terdiri dari presensi yaitu kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang Iya. Pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan dulu, dari ketiga kompetensi yang jelas sampaikan tadi, kompetensi mana yang mungkin ditonjolkan, yang mungkin ingin ditonjolkan saat coaching nanti? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Titi. Untuk kegiatan coaching nanti, ke kompetensi inti yang akan secara spesifik yang akan saya gunakan di sini adalah yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif,
yang kedua di sini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu itu. Ada dua Iya, dengan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Ya, tenaga di sini nanti dari kompetensi itu, kompetensi spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi itu indikator kepesertaan apa yang mungkin kita ini nantinya. Baik, Bu Sina. Jadi indikator keberhasilan atau pencapaian dari proses komunikasi ini adalah yang pertama dan yang pasti itu adalah coach saya ini nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu. Jadi nanti harapannya ke depan itu beliau ini bisa menemukan solusi-solusinya dalam langkah dalam kegiatan perencanaan aksi ke depan. Oke, berarti Nina sudah sudah punya indikator nantinya ini indikator kepesertaan yang ingin nanti dicapai oleh kucinya gitu ya. Nah, di sini jadi indikator yang nanti kucinya bisa menemukan solusi dan juga menemukan permasalahan dari apa yang ada itu. Baik Bunda, sekarang monggo silahkan dimulai proses kucinya di IBK. Semoga nanti proses kucinya dapat berhasil dengan baik. Uji juga sesuai dengan apa yang kita harapkan dan nanti kita setelah selesai dengan kucingnya nanti kita akan melakukan ngobrol saja, kita ngobrol saja dulu ya. Siap-siap. Terima kasih Bu Titi. Mari kita. Assalamualaikum, Bu Rofi. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana kabarnya Bu Rofi hari ini? Alhamdulillah Bu Ika. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah baik juga Bu Rofi. Yang penting kita selalu syukur atas nikmat sehatnya dari Tuhan ya Bu Rofi ya. Ya. Oh ya sebelumnya saya nyapa Bu Titi dulu. Mohon izin ya Bu Titi. Ya, monggo, Saya Bu Ika. ada kegiatan kucing dengan Bu Rofi. Ya, monggo. Silahkan belajar Ika. Ada Boleh ya Bu. Monggo Bu, saya masih punya waktu sangat banyak ya Bu Rofi. terima kasih sekali Bu Ika. Saya mau sedikit cerita ini. Ya silakan Bu. Terkait dengan sedikit masalah yang ada di sekolahan. Jadi kebetulan saya bersama anak-anak di kelas saya itu kurang aktif seperti itu. Ada yang tidur di kelas, ada yang mereka itu malas-malasan, ya saya ajar seperti itu. Nah, saya itu jadinya bingung melihat kondisi seperti itu Bu Ika. Saya jadi kok gini ya kelas saya seperti itu. Iya. Jadi itu yang ingin diceritakan Bu Rofi ya. Jadi ada unek-unek yang mau disampaikan begitu ya. Sering begitu ya Bu Rofi. Baik Bu Rofi, dengan apa yang sudah disampaikan Bu Rofi tadi, harapannya Bu Rofi ini nanti dari obrolan kita ini ke depan bagaimana, apa yang ingin Bu Rofi harapkan dari obrolan ini? Saya berharap ya dengan saya bercerita juga itu saya menemukan saya itu harus bagaimana agar anak-anak saya itu kembali aktif lagi, ceria lagi dalam kelas seperti itu. Karena aduh, kalau mengajar anak-anaknya itu kurang aktif itu rasanya belum Sekali Bu Rofi, jadi ada sesuatu hal yang kurang begitu ya Bu Rofi? Iya, Ya. betul. Baik Bu Rofi, dengan apa yang sudah Bu sampaikan oleh Bu Rofi tadi bahwa siswa Bu Rofi ini kurang aktif di kelas ya. Iya. Menurut Bu Rofi nih, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini kurang aktif dalam pembelajaran di kelas Bu Rofi ini? Kalau dari yang saya lihat, Ya. saya berkaca pada diri saya sendiri yang berita. Saya kan tidak mungkin menggunakan ini akan berarti menurut saya. Betul. Saya melihat pada diri saya sendiri itu mungkin saya masih monoton juga. Jadi apa ya? Saya masih terlihat membosankan bagi anak-anak seperti itu karena saya masih suka pakai teks aja. Jadi ngajar itu, ayo buka halaman ini seperti itu. Jadi kurang apa ya, kurang greget gitu kan. Akhirnya anak-anaknya tuh karena anak-anak zaman sekarang itu kan kalau lihat teks aja itu kan bosan. Seperti itu langsung baca. Jadi literasinya kan rata-rata ya seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya tuh anak-anak itu jadinya males ketika saya ajar karena mungkin sayanya masih kurang bervariasi. Jadi saya masih monoton karena ya pakai buku aja. Jadi saya ya seperti itu ya. Iya Bu Rofi. Jadi saya dulu ya Bu, yang pertama tadi adalah Bu Rofi tadi permasalahannya anak-anak ini kurang aktif begitu ya. Iya. Selanjutnya monoton. Nah, begini, merujuk kepada yang monoton ini Bu Rofi. Pembelajaran monoton yang Bu Rofi maksud
itu seperti apa atau bagaimana? Ya karena anak-anak itu mungkin karena sering saya tinggal. Biasanya karena saya ada di pesantren, otomatis kan seringnya cuma mengerjakan buku. Ketika saya datang ya saya cuma koreksi seperti itu. Jadi kan anak-anak bosan kalau itu saja. Jadi sehingga saya tidak mengembangkan diri hanya ceramah aja atau mungkin hanya kasih tugas ceramah seperti itu. Banyak anak-anaknya harus seperti itu. Kalau lihat saya sendiri ya Iya, baik. Jadi dari apa yang sudah Bu Rofi sampaikan tadi, kegiatan atau motonya ini karena kegiatannya itu dominan sama dari hari ke hari. Iya. Jadi anaknya ini artinya terus jadi tidak aktif begitu ya Bu? Iya. Nah, kira-kira nih Bu, apa saja yang membuat murid ini bisa aktif atau antusias dalam pembelajaran dan pembelajaran itu tidak monoton seperti yang disampaikan Bu Rofi tadi. Soalnya saya tadi juga mendengar Bu Rofi pengembangan diri saya gitu. Iya, mungkin bisa digali. Iya, kalau saya lihatnya mungkin begitu karena ya saya dari saya juga. Berarti ya saya harus mengembangkan diri tadi kan. Berarti ya saya harus mengembangkan pembelajaran saya agar tidak itu saja tidak teks by teks saja tidak by book saja gitu kan. Tapi saya berarti harus berinovasi mulai dari bukan berarti meninggalkan buku, tapi karena anak-anak itu kalau melihat tulisan itu agak malas gitu ya. Ya berarti kita mulai dari alat peraga, media pembelajaran yang menarik, sehingga mungkin kalau yang teks-teks itu mereka bisa membuat seperti peta pikiran yang itu bisa berwarna-warni. Nah itu mungkin bisa membuat mereka yang awalnya ibaratnya lihat buku itu cuma hitam dan putih, kalau lihat warna-warni itu kan cerah. Mungkin itu Bu Ika, jadi bisa dari modelnya saya dalam pembelajaran yang kemarin itu cuma hanya sama buku aja, mungkin saya harus mengembangkan diri lagi. Mungkin anak-anak di zaman sekarang suka game ya Bu Ika. Iya. Nah mungkin ada tuh model membaca PGP seperti itu. Nah itu mungkin saya coba kembangkan lagi Bu Ika. Terus kemarin saya coba lihat itu ada di IG itu ada yang pakai PBL gitu kan, anak-anak dikasih masalah atau mungkin lebih kontekstual, mungkin saya lebih di halaman nggak kelas gitu itu kalau di kan bosen anak-anak ya. Mungkin saya harus keluar melihat dunia luar gitu agar tidak bosan dengan pembelajaran yang itu saja. Kalau di dalam kelas ya mungkin karena yang kita berbutik. Iya. Baik Bu Rofi, tadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Rofi tadi saya sudah mencatat beberapa hal poin penting, yaitu yang pertama adalah variasi kegiatan, kemudian sumber belajar, alat peraga, model pembelajaran, itu ya Bu Rofi ya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Bu Rofi ini, kira-kira ini Bu Rofi sumber belajar, berarti kan Bu Rofi lebih ke diktat ya, teks yang cuma sekedar hitam putih belum banyak hal atau hal yang kurang menarik misalnya gitu. Nah menurut Bu Rofi sumber belajar apa yang mungkin bisa Bu Rofi gunakan selain itu teks tadi? Sebenarnya itu kemarin itu sudah ada TV LED itu kan juga, tapi belum terpasang. Itu mungkin nanti bisa kita pasang. Rencananya dari situ nanti karena internet juga support, ada TV itu juga. Mungkin nanti bisa saya coba sering-sering lihat YouTube atau mungkin kemarin saya lihat di IG itu ada itu berita kuisis ya, yang pakai model kertas itu ya kayaknya kemarin itu menarik sekali saya lihat di YouTube sama di IG itu. Saya mau coba itu karena ini kok seru gitu. Wah luar biasa sekali Bu Rofi ya. Nah, jadi Bu Rofi ini sudah ada gambaran nanti ya, sudah tahu lah sebenarnya penyebabnya kurang aktifnya dan monotonnya anak ini seperti apa. Bu Rofi sudah bisa menggali. Kemudian dari apa yang sudah sampaikan tadi, sekilas memang Bu Rofi sudah menjelaskan seperti model belajarnya berbasis game, tadi ya. Kemudian alat peraganya juga ada. Kemudian sumber belajarnya juga selain tes ada yang berbasis IT, terus variasi kegiatan seperti kegiatan kuisis mungkin yang menarik dan sebagainya itu ya Bu Rofi. Nah, baik Bu Rofi, menurut Bu Rofi nih
tiba-tiba itu teringat, oh ada ini ya, oh ada ini ya, gitu. Ternyata itu ngobrol itu jadinya beda-beda ya. Nah, dari itu saya mau berencana untuk mengemas pembelajaran itu lebih menyenangkan dengan model dan pembelajaran serta media-media yang sarana yang sudah ada itu untuk dioptimalkan seperti itu, agar nanti kedepannya bisa membuat siswa lebih aktif lagi. Wah, luar biasa, bagus sekali rencana Bu Rofi ini. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Ibu ya. Karena dari ucapan ini nampaknya Bu Rofi sudah punya angan-angan dan rencana ke depannya. Lalu yang ingin saya tanyakan, itu yang tidak kalah penting di sini adalah komitmen Ibu terhadap rencana tersebut ke depannya. Oke, komitmen saya dengan saya itu saya akan mencoba menyusun guideline gitu ya, agar pembelajaran itu tidak saya itu mendadak masuk kelas hanya bawa buku selembar, enggak. Saya berkomitmen ingin berubah. Harus menyiapkan diri sebelum masuk kelas, itu harus menyiapkan diri dengan segala perangkat dan seterusnya, agar kedepannya ketika kita sudah siap, maka anak-anak pun akan menyambut kita dengan baik. Saya ingin seperti itu. Saya berharap kedepannya saya bisa berkomitmen menyiapkan pembelajaran seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana dan komitmen Bu Rofi ke depan, dan saya berdoa semoga mudah-mudahan berjalan lancar dan Bu Rofi ini. Dan saya senang sekali juga bisa sharing dengan Bu Rofi. Sudah tidak terlalu lagi ya Bu, bagaimana unek-uneknya sudah sudah alhamdulillah. Kalau sudah firm begini akhirnya kan jadi enak ya Bu Rofi. Di sini ada yaitu fungsinya memang proses coaching di sini begini Ibu ya Bu. Jadi kita bisa saling bertukar informasi, dan syukur Bu Rofi sendiri bisa menemukan solusinya dengan baik begitu ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Bu Rofi? Sudah cukup. Saya sangat berterima kasih dengan diri saya sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ya, sama-sama Bu Rofi. Itu juga terima kasih. Saya juga sangat senang bisa bersharing dengan Bu Rofi. Semoga nanti bisa lancar ya Bu Rofi ya. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Iya, terima kasih. Salam Bu Titi. Oh iya Bika, gimana tadi untuk proses kerjanya Bika? Alhamdulillah kegiatan proses kerjanya sudah lancar Bu Titi. Alhamdulillah, berarti untuk proses kerjanya hari ini berjalan dengan lancar gitu ya? Betul sekali. Ya, kita tadi kan sebenarnya melakukan coaching Bika, itu juga saya melakukan observasi lah. Dari hasil coaching tadi ada sedikit pertanyaan yang bisa yang ingin saya ajukan buat Bika. Boleh. Oke, terima kasih ya Bika ya. Nah, di sini pertanyaan ini saya ajukan ke Bika. Ya, apakah dari proses coaching tadi terkait indikator atau tercapaian yang ingin diinginkan tadi selama coaching itu apakah sudah terpenuhi, apakah sudah tercapai Bika? Iya, alhamdulillah Ibu. Jadi tadi indikator ketercapaiannya dari proses coaching ini sudah terpenuhi. Bahwasanya tadi saya sudah, menurut saya Bu, Iya. itu sudah menggunakan AMUPTA, yaitu tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, selanjutnya ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab Ibu. Terus tadi juga saya berusaha untuk memberikan pertanyaan di bobot untuk menarik atau mengeksplikkan kata kunci yang disampaikan dari si coach itu. Iya, benar. Oke, dia juga berarti kan di sini ya, dari jenengan sudah melakukan coaching tadi, berarti jenengan merasa sudah berhasil ya Kak? Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur depan, sesuai dengan apa yang jenengan harapkan. Iya, berarti di sini ya, sesuai dengan tadi yang saya amati, yang jenengan pada saat melakukan coaching itu ada beberapa catatan juga yang ingin saya sampaikan, di mana tadi jenengan sudah berhasil menyampaikan alur cerita dan juga sudah bisa menanyakan tujuan dari apa itu coaching kepada coaching tadi dulu. Nah, kemudian di sini juga jenengan sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi, untuk mencari rencana aksi untuk kedepannya, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita sampaikan, nah pada proses coaching tadi kita bahwa di sini kita ingin mengembangkan
kompetensi yaitu apa tadi kita mendengarkan dengan aktif kita dan juga mengajukan pertanyaan cukup. Jadi pengembangan kompetensi yang dengan tinggi menurut saya dari apa yang saya amati tinggi di situ ibu sudah fokus, sudah fokus melakukan coaching dengan baik, di sini juga sudah melakukan coaching dengan baik, sudah hadir secara penuh, berarti kehadiran penuhnya sudah tercapai juga, dan tentunya juga di sini ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada ibunya. Nah di sini selain itu dari pertanyaan tersebut itu kan saya mengamati dari pertanyaan tersebut yang kita sampaikan, artinya Puji bisa dapat memberi potensi, memberi apa yang kita dari Puji sendiri. Nah dari itu juga Puji juga dapat menemukan solusi dari permasalahan. Nah, gitu kan. Dan untuk itu di sini ada pertanyaan terakhir juga yang ingin saya sampaikan. Nah, dari kompetensi itu, kompetensi apa lagi yang mungkin dari diri kita yang ingin kita kembangkan lebih lanjut? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya dari Ibu Dikti mengenai kegiatan coaching yang sudah saya lakukan dan menjawab apa yang jadi pertanyaan Bu Dikti. Nanti untuk kedepannya yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi yang berkaitan dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Kenapa saya memilih itu untuk dikembangkan? Karena dengan menanyakan pertanyaan berbobot ini nanti itu bisa mengarahkan si coach ini untuk bisa menggali atau bisa mengidentifikasi permasalahannya itu. Jadi harapannya dengan mengidentifikasi tadi, si coach ini pada akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan tersebut. Dan tentunya harapannya nanti ke depan si coach ini bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang sudah diinginkan dan diharapkan. Ya, itu harapannya kita semoga dibuka. Sangat luar biasa juga apa yang jenengan itu tadi sampaikan juga, saya merasa bagus dan bagus. Saya sampaikan juga seperti itu lah. Tadi di sini ada sesuatu yaitu dengan juga dalam hal coaching tadi dia juga dengan juga sudah menerapkan alur kita sesuai dengan alurnya ya, dari kita tujuan juga sudah ada, isi yang kita masih juga sudah ada, rencana aksinya juga sudah ada, dan juga sudah ada tanggung jawab. Luar biasa sekali ya mereka. Nah di sini mereka untuk selain itu juga benar kita memberikan pertanyaan juga dari untuk coachingnya. Nah karena saya lihat tadi respon dari coachingnya juga sangat baik, juga sangat antusias, dan juga coachingnya juga dapat menyampaikan apa yang ada di coaching sesuai dengan harapannya. Ya semoga kedepannya mereka dapat, saya harapnya dapat lebih baik lagi, menjadi coach yang akan coaching dengan baik. Ya betul sekali. Semoga nanti ke depan saya semakin belajar untuk bisa melakukan proses coaching ini dengan alur kita yang dengan baik gitu ya. Amin amin. Dan cukup puas sampai di sini gitu ya. Tetap harus berusaha dan bisa. Siap, semangat. Terima kasih banyak kita ya untuk kegiatan konservasi hari ini. Saya tutup, saya akan dan terima kasih Bu Dita. Terima kasih Bu Titi sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan pengamatan dan refleksi proses coaching saya. Mungkin bisa ketemu lain waktu lagi Bu ya. Amin. Saya ucapkan terima kasih sekali. Oke, terima kasih banyak Dita. Assalamualaikum Bu Titi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rofi. Alhamdulillah kata saya baik. Untuk Bu Rofi sendiri kamu bagaimana itu? Alhamdulillah saya juga baik. Nanti untuk hari ini saya di sini akan sebagai observer, supervisor, karena nanti Bu Titi kan rencananya mau coaching ya? Iya Bu, nanti kita akan coaching, saya akan menjadi seorang supervisor yang akan mengobserver proses coachingnya Bu Titi nanti. Nah, nanti dalam proses coachingnya nanti saya akan mengamati apakah Bu Titi nanti itu sesuai dengan alat kita. Selain itu, apakah Bu Titi akan memberikan pertanyaan berbobot serta bagaimana proses coaching merespon dari pertanyaan-pertanyaan Bu Titi. Ya. Nah, selain itu saya juga mengingatkan jangan lupa tentang prinsip coaching ya Bu Titi ya, bahwa ada kemitraan
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu tolong diperhatikan. Nah, sebelum nanti Titik melakukan coaching, saya mau memberikan pertanyaan sedikit ya Bu ya. Iya Bu, silakan Bu. Yang pertama terkait dengan kompetensi apa yang ingin Bu Titik kembangkan dalam proses coaching nanti. Dalam proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama ada kehadiran umum dari coachingnya, ada mendengarkan aktif, dan juga ada menghasilkan rekan betul itu. Oke, tadi disampaikan dari Bukti bahwa ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan melakukan pekerjaan. Jadi kompetensi inti coaching tadi, kira-kira mana yang ingin dioptimalkan untuk saya observasi? Oh iya Bu, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya optimalkan di sini yaitu secara spesifik ya Bu ya, nanti ada mendengarkan aktif dan memberi perhatian betul-betul. Oke, jadi pada menitik beratkan pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan jawab. Nah, dalam kedua hal itu nanti kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Saya harap nanti pada coaching tadi, untuk coachingnya saya harapkan bisa menemukan solusi dari semua permasalahan yang dialaminya, serta menemukan langkah-langkah apa saja untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi menemukan solusinya. Oke. Jadi indikatornya nanti coaching itu bisa menemukan solusi dari masalahnya dan langkah-langkah untuk dilakukan. Oke, nanti silakan Titik melakukan coaching. Saya akan mengamati. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah Titik melakukan coaching. Ini Bu, terima kasih banyak Bu untuk hari ini. Kita aja yang Titik ya Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Titik. Oh iya Bu Ika, gimana ketemu hari ini Ika? Alhamdulillah sehat. Bu Titik bagaimana? Alhamdulillah, kalau saya sendiri juga sehat juga. Ya, syukurlah ya Bu Titik Berarti itu begini Bu Titik, sesuai apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya ingin meminta waktu Bu Titik untuk meluangkan waktu ada beberapa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Titik. baik Ika, baik. Nanti kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan silakan. Jadi begini Bu Titik, saya ini mau ngobrol, mau menyampaikan unek-unek sharing dengan Bu Titik bahwasanya saya itu menemukan permasalahan di kelas yang mana siswa saya ini saya rasa kurang antusias itu dalam pembelajaran, apalagi menjelang waktu siang hari. Itu antusias anak ini kurang begitu antusias dalam belajar begitu itu. Kemudian selain daripada itu ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak ini akhirnya beberapa siswa saja yang mau mengerjakan, selebihnya itu tidak mau mengerjakan, dan ketepatan waktunya itu juga ini sebenarnya ngawur begitu. Oh iya, ya baik. Nah, berarti dari yang kita alami, kita menghubungkan saya ini harapannya apa kita? Mau bukan apa? Baik, jadi harapan saya begini Bu, ada permasalahan di kelas tersebut, saya berharap bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang sudah disampaikan dari Ibu. Oke, berarti di sini menunjukkan ya hal apa saja yang membuat murid-muridnya kita mengalami hal yang seperti tadi yang dengan sampaikan kurang antusias, yang pembelajaran juga kurang aktif, sangat membosankan, itu menurutnya kita bagaimana? Menurut saya Bu, kenapa siswa saya kurang antusias ini, saya rasa ini pembelajaran yang saya berikan ini membosankan Bu, jadi monoton begitu. Mungkin saya terlalu fokus dengan pembelajaran yang dengan menggunakan metode ceramah, jadi anak-anaknya hanya duduk mendengarkan saja, jadi kurang antusias atau interaksi pembelajaran itu kurang aktif gitu di anak-anak begitu. Oh baik Kak, tapi ini tadi ya menurut Ibu tadi kan pembelajarannya monoton. Ya. Menurutnya Ika, pembelajaran monoton itu proses pembelajaran yang bagaimana ya? Kalau yang monoton itu menurut saya atas apa yang sudah saya refleksikan kemarin itu ini Bu, saya banyak menggunakan metode ceramah. Jadi anak-anaknya itu hanya diam saja dan itu berselang seperti itu untuk setiap harinya. Jadi mungkin anak-anak itu merasa kok pembelajarannya sama, hari ini sama kita ceramah terus. Mungkin apa itulah yang menyebabkan anak-anak ini kurang antusias begitu. Oh
berarti metode yang kita laksanakan selama ini seperti itu ya, Bu ya? Iya. Oh, berarti begini. Kira-kira apa saja yang mungkin dapat kita lakukan untuk membuat murid-murid kita itu merasa antusias dan merasa senang dalam pembelajaran? Saya berharapnya ini anak-anak ini biar antusias, jadi saya menggunakan atau saya akan membuat pembelajaran yang apa ya, asik atau menyenangkan, mungkin dengan metode atau media atau sumber belajar yang beragam, mungkin apa seperti itu Ya, kali ya, Bu. ya, benar-benar. Mungkin bisa saya buat pendapatnya Bu Ika itu saya apresiasi ya Bu ya. Jadi saya juga sependapat dengan apa yang Bu Ika sampaikan. Lalu menurutnya Bu Ika, apa saja yang bisa membuat murid-muridnya Bu Ika itu merasa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga tidak membosankan? Barangkali dengan menggunakan media belajar yang beragam, Ya. kemudian mungkin menggunakan sumber belajar yang beragam juga, jadi variasi gitu ya. Terus mungkin dalam kelas saya bisa menyisipkan ice breaking atau Iya. video-video pembelajaran yang bisa dilihat atau dibuat untuk belajar sebagai bahan belajar siswa. Oh, benar-benar betul sekali Bu Ika apa yang kita sampaikan. Nah di sini belumnya Bu Ika yang disampaikan tadi, tugas apa saja yang mungkin kita inginkan ke anak-anak, penyebabnya anak-anak itu juga kurang antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam mengikuti pembelajarannya. Menurut saya, Bu, saya kan memberikan tugas itu kan karena anak-anak ini setelah saya ajar, saya kan memberikan tugas. Nah, anak-anak ini saya rasa kenapa kok tidak tidak memberikan tepat waktu atau tidak mengerjakan, mungkin tugasnya saya itu berpaku pada sumber belajar yang sama. Jadi berdasarkan satu sumber belajar. Jadi mungkin anak-anak tugasnya hanya menyalin, menulis saja, nggak ada variasi pengerjaan tugasnya. Mungkin itu Bu, kalau setelah saya pikirkan itu. Benar yang sudah disampaikan saya bisa ya Bu. Berarti gini, kalau boleh tahu untuk media atau sumber belajar yang kita gunakan itu apa saja ya Bu? Saya sekarang ini masih berpaku pada diktat atau buku yang dari pemerintah itu, Bu, sumber belajar itu. Berarti berupa buku teks ya, ya benar. Berarti selain itu, nah saya yakin dari apa yang Dina sampaikan bisa menggunakan berbagai sumber belajar ya Bu ya, selain dari buku teks ya di sini. Nah sumber belajar yang penting Dina akan gunakan selain buku teks itu apa Bu? Kalau menurut saya mungkin ini ya Bu ya, video-video pembelajaran dari YouTube semacam itu. Terus itu ada Bu, itu yang lagi tren sekarang, kita buka TikTok Ya, itu benar. banyak sekali kegiatan pembelajaran atau sumber belajar yang mungkin bisa menjadi inspirasi saya untuk bisa diterapkan di sekolah saya ini. Terus ada mungkin saya nanti bisa itu reels video itu juga banyak sekali video-video yang sangat membantu. Ya benar. Itu mungkin ya benar. Berarti untuk kedepannya kan dengan tadi mau menggunakan IG, bukan sumber belajar yang lain ya, TikTok, ada juga kan YouTube ya Bu ya. Sekarang kan kemudian itu juga banyak. Ya. Bagus sekali juga bagaimana juga lah. Mudah-mudahan juga nanti suatu saat mudah-mudahan berhasil ya Bu. Untuk selanjutnya barang-barangnya juga itu kecil. Komitmen apa ya yang ingin kita jalankan? Untuk komitmen ke depan tentunya pastinya itu yang pertama saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Saya contohkan dengan pelajaran materi apa yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Yang kedua mungkin sumber belajar yang saya gunakan ini juga tidak bersumber dalam satu saja, tapi mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar lain, misalnya sudah saya lakukan di YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya. Benar sekali Bika ya, semoga rencananya Bika ini bagus sekali, saya apresiasikan. Semoga mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan sehingga pembelajaran untuk muridnya juga bisa ada perubahan di luar dari yang lainnya nonton. Semoga pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Betul, terima kasih Bu Kritik atas sharingnya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi, jadi bisa mengatasi anak-anak yang kurang antusias ini. Mungkin saya harus komitmen untuk sumber belajar dan metode belajarnya yang bervariasi. Begitu Bu Kritik. Oke, untuk itu kalau begitu untuk coaching hari ini cukup sekian ya. Sekali lagi saya ucapkan
selamat, tetap semangat, dan mudah-mudahan apa yang Bulika rencanakan yang ada di anak-anak Bulika semoga tercapai dan dapat berhasil dengan baik. Terima kasih Bu Titi. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam, Profi. Alhamdulillah ya, tadi sudah coaching ya dengan Bu Ika. Iya Ibu, alhamdulillah tadi sudah coaching dengan Bulika saya. Ya, gimana menurut Bu Titi tadi proses coachingnya? Apakah bisa berjalan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah untuk proses coaching hari ini saya dengan Bulika bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya harapkan dan juga harapkan Ibu. Alhamdulillah, semua sudah berjalan lancar sesuai dengan harapan. Jadi saya juga mengobservasi selama mulainya proses coaching sedikit yang berita tadi ada sedikit pertanyaan dari saya yang mungkin ya bisa tolong jawab ya. Mungkin itu silakan. Oke. Untuk pertanyaan pertama terkait tadi di awal pra coaching tadi saya sempat menanyakan terkait dengan indikator ketercapaian. Nah, dalam indikator yang ketercapaian tadi kira-kira menurut Bu Titi apakah itu sudah terpenuhi atau tidak? Iya Ibu, dari proses coaching tadi apa indikator yang ada itu alhamdulillah ya semuanya sudah terpenuhi. Saya juga sudah melakukan kompetensi coaching dan juga alur kita yaitu menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah serta aksi nyata dan tanggung jawab. Yang terakhir itu tanggung jawab Ibu. Nah, melalui pertanyaan hukum juga sudah ada ya saya juga menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahan. Oke, saya juga sebagai observer, saya juga membuat catatan kecil tadi. Saya juga melihat terkait dengan alur data yang sudah dibuat oleh Bu Titi tadi. Alhamdulillah, Bu Titi tadi sudah menanyakan terkait dengan tujuan kepada coaching yaitu kita, dan juga sudah mengidentifikasi permasalahannya tadi. Lalu tadi juga ada merencanakan aksi-aksinya juga dan tanggung jawab dari Bu Titi tadi sudah digali oleh Bu Titi. Dan Bu Titi tadi juga mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan akhir, lalu juga mengajukan pertanyaan bobot kepada Bu Titi. Bu Titi juga sangat fokus mendengarkan Bu Ika sebagai coach tadi sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat menggali Ika sebagai coach untuk menemukan solusi. Nah, pertanyaan terakhir sekarang Bu Titi, kompetensi apa lagi yang diharapkan yang ingin dikembangkan selanjutnya setelah proses coaching ini? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah proses coaching ini yaitu salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu saya harapkan sesuai dengan kata kuncinya itu sehingga apa yang disampaikan coach saya juga dapat menggali informasinya lebih dalam lagi sehingga dengan mengarahkan coach dapat menentukan masalahnya itu. Jadi apa permasalahannya dapat ditemukan solusinya itu. Dan saya ingin juga memperdalam alur dari coaching yaitu alur kita Ibu supaya kedepannya saya bisa melakukan proses coaching melalui alur kita yang lebih baik dan baik lagi Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, luar biasa sekali Bu Titi ini ya. Tadi saya melihat itu alurnya juga sebenarnya sudah bagus. Bu Titi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan alhamdulillah Bu Titi masih belum berhenti di situ, masih ingin terus belajar menggali lagi untuk belajar lebih mendalam terkait dengan alur cerita dan pertanyaan. Oke, nanti semoga kedepannya Titi bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menerapkan coaching ini dalam setiap keseharian. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi kembali. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk hari ini.